Setelah memenangkan kesempatan langka untuk mengembangkan desain bersama Aera, Rania tidak hanya sibuk di studio, tapi juga semakin sering berinteraksi dengan perwakilan fashion house ternama itu. Salah satunya adalah Elodie Marchand, perwakilan Aera yang baru pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia. Suatu hari, setelah pertemuan informal bersama tim Aera, Elodie mendekati Rania dengan senyum antusias. "I want to know your country better, Rania. Not just the fabrics and patterns, but the people, the streets, the colors, the smells. Could you be my guide this weekend?" Rania tersenyum lebar. "Boleh banget, Elodie." Mereka memulai pagi dengan mengunjungi pasar tradisional. Bau rempah-rempah, sayur segar, dan suara para pedagang membuat Elodie terpana. Di Prancis, pasar tidak seramai ini, katanya. Rania membelikan Elodie lupis, serabi, dan arem-arem. Mereka duduk di bangku plastik dekat penjual bubur kacang hijau, menikmati sarapan sederhana tapi mengenyangkan. Setelah menyelesaikan sarapan, Rania dan Elodie menyusuri lorong-lorong pasar yang lebih dalam. Di sana, berbagai kerajinan tangan, kain batik, dan pernak-pernik kecil dijajakan. Salah satu pedagang yang mengenakan blangkon memanggil mereka. "Ayo, Mbak, lihat-lihat. Barang bagus, murah meriah." Elodie berhenti, matanya terpaku pada satu tas anyaman berwarna cerah. "Oh, this one is beautiful," katanya sambil mengambil tas itu dengan takjub. "How much is this?" Si pedagang tersenyum ramah, tapi jawabannya membuat Rania nyaris tersedak udara. 500.000, Mbak. Harga bule, murah Mbak. Rania melirik Elodie, lalu menoleh ke pedagang sambil menyipitkan mata. "Wah, Pak, itu harga untuk bule ya? Saya temennya, loh. Gak bisa begitu." Mata Elodie membelalak, bingung lalu menoleh ke Rania. "Is that normal?" Rania tertawa kecil, lalu mendekat. "Well, let me show you one of my other skills." Dia langsung melipat tangan di dada dan memulai sesi tawar-menawar seperti seorang veteran pasar. "Pak, masa tas gini 500.000? Bapak itu tertawa garing. "Aji mumpung, Mbak. Ya pantes banyak bule yang datang ke sini tapi nggak masuk pasar sini, kebangetan kalau markup harga. Murah saja Pak, nanti teman saya bisa promosikan ke temen bule lainnya." "Gitu ya Mbak?" "Iya begitulah Pak, biar makin laris manis, siapa tahu temenku open just-tip. Saya beli tas ini 50.000 ya Pak, karena saya suka warnanya." "Aduh, Bak, itu MAH modalnya aja udah enggak nyampe." "Ya sudah, 70, dan saya ambil 2. 80, Bak, itu udah paling murah." Tapi bonus gantungan kunci ya, biar ada kenang-kenangan buat tamu saya dari Paris." Si pedagang tertawa kecil, mengangguk sambil mengambil gantungan kunci kecil berbentuk wayang dan menyerahkannya. "Wah, aduh, Bak, satu ini pinter nawar." Rania melipat tangan. "Tapi tetap untung kan, Pak? Daripada enggak untung sama sekali." Elodie menerima tasnya dengan takjub. "Aku tidak pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya," katanya saat mereka berjalan lagi. "Di Prancis, harga ya harga. Kita hanya menerimanya." "Well," ujar Rania sambil menepuk bahunya pelan, "welcome to Indonesia, where bargaining is part of the experience." Elodie tertawa, matanya bersinar cerah. "I love it. It feels like a game. A dance. More like a battle," balas Rania sambil terkekeh. Tapi semua pulang dengan senyum. Puas berbelanja, kemudian Rania mengajak Elodie ke salah satu kampung pengrajin batik di pinggiran kota. Mereka menyaksikan proses canting dan celup warna,
Bahkan Lodie sempat mencoba membuat corak sendiri. Karena Lodie penasaran dengan sisi spiritual masyarakat, Rania mengajaknya ke masjid tua bersejarah di pusat kota. Bangunannya megah, penuh ukiran kayu jati dan sentuhan arsitektur masa lampau. Suasana begitu hening dan damai, seakan waktu berjalan lebih lambat di dalamnya. Lodie berdiri tak jauh dari serambi depan, memperhatikan detail-detail dinding sambil sesekali mengambil foto dengan takzim. Sementara itu, Rania mengambil wudhu dan masuk ke ruang utama wanita untuk menunaikan salat asar. Saat membuka mukena setelah selesai salat, ia baru menyadari siapa yang duduk di sebelahnya. Luna. Wanita itu menoleh dengan ekspresi sinis. Mata dan senyumnya memancarkan racun seperti biasa. Pantas dari tadi aku mencium bau busuk, bisik Luna sambil membetulkan letak mukenanya. Ternyata dari sini asalnya. Ada wanita tukang selingkuh. Rania memandangnya tanpa emosi. Lalu ia tersenyum tipis. Oh, mungkin hidungmu terlalu banyak kotorannya, atau itu bau busuk dari dalam tubuhmu sendiri karena dosa-dosamu. Ia melipat mukena dengan tenang. Selesai salat, bukannya pikiran dan hatimu adem, malah cari masalah. Mulutmu tetap kotor. Mungkin salatmu ada yang salah, Luna. Nada suara Rania dingin dan tajam, menusuk seperti pisau es. Namun Luna tidak tinggal diam. Matanya menyorot ke arah leher Rania, melihat kalung berliontin mahkota yang tampak mencolok. Itu, kalung Aileen. Luna menyipitkan mata, lalu mencibir. Ya ampun, kamu segitu ngebetnya ya mau kelihatan kaya sampai harus pakai kalung KW begitu? Biar kelihatan berkelas. Rania tak langsung menjawab. Ia mengangkat kalungnya, memegang liontin mahkota itu dengan lembut, sebelum menoleh pada Luna, wajahnya dingin namun tak gentar. Kalung ini pemberian seseorang. Dan yang jelas, bukan dari mantan suamiku yang Mokondo, Davin. Luna terdiam sejenak, tersentak. Kalung ini asli, Luna. Mahal. Bahkan gaji Davin kalau dikumpulkan berbulan-bulan pun belum tentu bisa membelinya. Tatapan Rania menusuk, tak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Luna terdiam, tapi ekspresinya penuh api. Merasa ditelanjangi. Kalah telak. Talak. Dan paling menyakitkan, karena setiap kata Rania memang benar adanya. Kurang ajar, bisik Luna, gemetar menahan amarah. Aku cuma mau bilang satu hal, Luna. Hati-hati sama suamimu itu. Dulu, aku dimanfaatin Davin. Diberi harapan, dibuat percaya, lalu ditinggal begitu saja setelah dia dapat apa yang dia mau. Luna mengerutkan dahi, mulutnya menganga dalam keterkejutan. Sekarang, kamu sedang jadi batu pijakan. Untuk karirnya, posisinya, mungkin juga ambisinya. Tapi saat dia merasa kamu tidak lagi cukup mendukung, jangan kaget kalau dia cari batu pijakan lain yang lebih kompeten. Luna mengepal tangannya. Berhenti menyamakan aku dengan dirimu, Rania. Kamu itu wanita murahan. Tukang selingkuh. Tidak tahu diri dan tidak tahu bersyukur. Namun Rania hanya tersenyum. Tenang. Tidak terpancing. Ia mengalihkan pandangan ke perut Luna yang mulai membulat. Semoga anakmu nanti tidak menuruni sikap kedua orang tuanya, ujar Rania pelan namun menusuk, sorot matanya tak berpaling dari Luna. Emang aku kenapa? Hah? Sampai kamu mendoakan anakku seperti itu? Rania menoleh ke arah depan masjid. Di sana, kaca besar memantulkan bayangan mereka,
dalam ruang ibadah yang seharusnya menenangkan. Masjid ini punya kaca besar, ucap Rania tanpa menatap Luna. Kau bisa bercermin dan merenungi. Kau lebih tahu siapa dirimu sendiri. Ini tempat yang cocok untuk itu, merenungi diri. Luna tercekat. Tak ada kata yang bisa ia keluarkan. Yang terdengar hanya tarikan napasnya yang berat, dan suara angin yang pelan menyapu halaman masjid. Rania tak menunggu balasan. Ia berdiri dengan anggun, mengenakan kerudungnya kembali, lalu keluar menyusul Elodie, meninggalkan Luna dengan amarah mendidih di atas sajadah yang seharusnya menenangkan. Dia teringat sesuatu, sebuah kenangan yang muncul begitu saja seperti hantaman angin dingin ke wajahnya. Dulu, Rania pernah datang ke kantor pusat Wira Group. Mengenakan pakaian lusuh, sandal yang sudah aus, dan wajah sayu penuh harap. Rania mencoba bertemu Davin. Tapi Luna tidak membiarkannya. Dari balik kaca di lantai atas, Luna menyaksikan semuanya. Ia sengaja menyuruh satpam untuk mengusir perempuan itu. Kalau dia maksa masuk lagi, dorong keluar. Jangan kasih ampun. Ia menganggap Rania waktu itu hanya benalu, perempuan tanpa arah yang ingin menumpang hidup dari mantan suaminya Davin. Tapi sekarang, penampilan Rania bagaikan bumi dan langit dibanding dulu. Baju yang ia kenakan bukan sekadar modest, tapi penuh kelas. Potongan rapi, bahan berkualitas, bahkan detail kecil seperti tas dan sepatu semuanya tampak seperti barang edisi terbatas. Seolah dia baru saja keluar dari butik internasional. Dan kalung itu, kalung yang membuatnya panas. Siapa yang memberikannya? Bukan Davin, itu jelas. Dan siapapun pemberinya, pasti seseorang yang berkuasa, atau minimal, punya rasa hormat yang besar terhadap Rania. Wajah Luna memerah, bukan karena malu, tapi karena kalah. Bagaimana bisa dia berubah sejauh itu, gumamnya lirih. Ia menunduk. Ada rasa yang mengganjal di dada. Dulu, dia menginjak. Sekarang, dia diinjak balik. Tanpa kekerasan, tanpa teriakan, hanya dengan kelas dan kepercayaan diri yang tenang. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Setelah keluar dari masjid tua, Rania mengajak Elodie menyusuri gang kecil yang dipenuhi mural warna-warni. Elodie mengabadikan dirinya dengan berbagai pose di depan mural warna-warni tersebut. Mereka menghabiskan waktu dengan berjalan mengunjungi pusat oleh-oleh. Hingga malam menjelang sampai Rania mengajak Elodie mengunjungi warung teh sederhana yang berdiri bersahaja di sudut jalan. Warung itu tidak luas, hanya deretan bangku kayu panjang yang selalu penuh oleh bapak-bapak berpeci, mahasiswa, dan warga lokal yang akrab bercengkrama sambil menyeruput teh panas. Aroma khas teh tubruk yang diseduh langsung dalam gelas kaca mengepul ke udara. Di kota J, belum sah kalau belum mampir dan minum teh di sini, kata Rania sambil tersenyum. Ia mempersilakan Elodie duduk. Tak lama, 2 gelas teh panas datang. Warnanya gelap pekat, tampak lebih seperti kopi. Uapnya menghangatkan udara sore. Elodie mencicipinya perlahan. Bibirnya mengerucut kecil. Ini sangat kuat, katanya sambil tertawa kecil. Aku rasa ini 5 kali lebih pekat dari teh yang biasa kami minum di Prancis. Rania ikut tertawa, lalu berkata bangga. Justru itu enaknya. Teh yang bagus ya seperti ini. Wasgital, wangi, sepet, legi, kental. Elodie mengulang dengan logat khas. Was, gi, tel. Wangi, sepet, legi, kental. Rania mengulang sambil menunjuk gelasnya. Artinya teh yang harum, ada pahitnya, manis, dan kental. Kombinasi sempurna. Elodie tersenyum lebar,
tampak senang mendapat pengetahuan baru yang sangat lokal dan otentik. Aku suka tempat ini. Rasanya hangat, sederhana, dan nyata. Rania mengangguk. Di balik kesederhanaan warung teh itu, ada perasaan yang tak bisa digantikan oleh kafe mewah manapun. Lodie melihat sekeliling, gelak tawa para pengunjung, bapak-bapak yang bermain catur, dan mahasiswa yang berdiskusi sambil mengerjakan tugas. Semua terasa begitu hidup. Langit sudah berubah menjadi hitam ketika mobil Elodie berhenti perlahan di depan rumah Rania. Cahaya lampu teras menyinari pagar besi yang sederhana namun bersih, dihiasi tanaman gantung dan pot-pot kecil di sisinya. Rumah itu tidak besar, tapi ada seni yang memancar dari setiap sudutnya. Elodie menatap fasad rumah itu dengan senyum kecil. "Rumahmu unik sekali," ucap Elodie pelan, matanya menyapu seluruh tampilan rumah. Rania tersenyum bangga. "Makasih. Ini rumah mendiang kakakku, tugasku hanya merawat dan menjaganya." Mendengar kata kakak, Elodie nampak terkejut dan kebingungan tapi dia kembali tersenyum ramah. Dengan gerakan ramah, Rania membuka pagar dan berkata, "Mau masuk sebentar?" Elodie menggeleng pelan sambil tersenyum. Itu terdengar sangat menggoda, tapi aku takut tersesat kalau pulang terlalu malam. Jalanan kota ini belum terlalu kuhafal. Rania tertawa kecil, memahami. "Oke. Next time, ya. Aku akan masakin kamu makanan rumahan khas kotaku." Deal, Elodie mengacungkan jari kelingking dan mereka pun saling kait. Janji kecil namun hangat. Rania mundur beberapa langkah ke dalam pagar, sementara Elodie melambai dari balik kaca mobil yang mulai dinaikkan. Suara mesin menyala perlahan. "Bonne nuit, Rania," ucap Elodie sebelum mobil melaju perlahan meninggalkan pekarangan rumah. Rania berdiri sebentar, menatap ujung jalan hingga lampu belakang mobil itu menghilang di tikungan. Ia kemudian mengedarkan pandang ke sekitar. Tak ada mobil Arga di halaman. Ia menduga pria itu mungkin sudah kembali ke apartemennya. Tanpa pikir panjang, ia pun membuka pintu rumah dan masuk. Begitu masuk ke ruang tengah, langkahnya terhenti. Matanya langsung menangkap sosok yang terbaring di sofa. Arga. Pria itu tertidur miring, satu tangan tertekuk di bawah kepala, napasnya tenang. Di meja kecil sebelah sofa, ada gelas teh yang sudah dingin dan map terbuka. Rania mengernyit, antara bingung dan geli. Ia berjalan pelan mendekat, lalu menunduk sedikit sambil menepuk bahu pria itu. "Arga." Arga bergeming. Rania menepuknya lagi, kali ini sedikit lebih keras. Pria itu mengerjap, lalu bangun perlahan, rambutnya sedikit berantakan. Rania, gumamnya sambil mengucek mata. "Kamu sudah pulang?" "Iya," sahut Rania, tersenyum. "Kamu ngapain tidur di sini? Kukira kamu sudah balik ke apartemen." Arga menghela napas sebentar, lalu duduk lebih tegak. "Tadinya mau tunggu kamu bentar, tapi ketiduran." Ia melirik jam dinding. "Dari mana saja dan siapa tadi yang menjemputmu?" "Oh," ujar Rania, kemudian duduk di kursi seberang. "Tadi bareng Elodie. Dia salah satu perwakilan ARA. Katanya ingin jalan-jalan, jadi ya aku temani keliling kota seharian. Jadi tur guide dadakan." Arga mengangguk pelan. "Tadi kami ke pasar tradisional, terus ke masjid tua, nyoba teh lokal, dia excited banget. Sampai beli barang di pasar dan kaget lihat aku nawarin harga, padahal dia awalnya ditipu." Arga tertawa kecil,
Dan Rania pun ikut terkekeh saat menceritakan betapa paniknya Lodie waktu harga yang ditawarkan pedagang turun 3 kali lipat dari awalnya. Arga menyandarkan tubuhnya ke sofa, memperhatikan wanita di depannya yang kini bercerita panjang lebar. Wajah Rania tampak lebih hidup, matanya berbinar ketika mengisahkan hari-harinya. Itu membuat senyum tipis muncul di wajah Arga. Akhirnya, Rania tidak lagi mencuekinya seperti kemarin malam. Dan bagi Arga, mendengar wanita itu bercerita tanpa jarak seperti ini, rasanya sangat melegakan. Kayaknya kamu capek banget, ujar Arga lembut. Lumayan, jawab Rania sambil menghela napas. Tapi puas. Ada jeda sesaat. Lalu Arga berkata lirih, senang lihat kamu bisa tertawa seperti tadi. Rania tersipu, pipinya memerah halus. Namun ia cepat-cepat menunduk dan mengalihkan topik. Ngomong-ngomong, kamu lapar enggak? Arga menyipitkan mata, senyum kecil menggoda muncul di wajahnya. Sepertinya tadi malam ada seorang wanita yang bilang, kalau lapar, silakan masak sendiri. Rania mencibir sambil bersedekap. Itu untuk tadi malam. Sekarang sudah tidak berlaku. Karena suasana hatiku sedang baik. Arga tertawa pelan. Oh begitu, Yang Mulia Ratu sedang dalam mood baik. Rania ikut tersenyum. Ngomong-ngomong, kekasihmu cantik juga. Arga yang sedang meraih gelas langsung menoleh, alisnya terangkat. Kamu baca gosip murahan itu? Ia tertawa kecil. Dia bukan kekasihku. Kami teman masa kecil. Kamu cemburu. Rania bergumam, matanya menatap gelasnya sendiri. Aku tidak cemburu, tapi aku khawatir. Arga terdiam sesaat. Tapi tak apalah, lanjut Rania. Seharusnya aku tahu diri dan menyiapkan diri. Arga mencondongkan tubuh sedikit, nadanya berubah tenang namun dalam. Khawatir tentang apa? Rania mendesah pelan, menahan gejolak keegoisan yang lambat laun menguasai hatinya. Khawatir akan kehilangan perhatianmu, takut kehilangan dirimu. Aku sudah terbiasa dengan perhatian dan hadirmu. Rasanya, ia tak melanjutkan. Sudahlah lupakan. Arga menatap Rania, lama, seakan mencoba membaca apa yang tak terucap. Lalu ia tersenyum hangat, tulus. Aku tidak akan pernah pergi meninggalkanmu, Rania. Kecuali kamu sendiri yang memintaku pergi. Rania menelan ludah pelan, dadanya hangat, tapi seperti biasa, ia memilih mengalihkan pembicaraan lagi. Karena aku menang dan dapat kontrak dengan AERA, katanya cepat. Malam ini, aku yang traktir kamu. Tak lama kemudian, mereka sudah duduk di sebuah warung bakso sederhana di pinggir jalan. Meja kayu, kipas angin yang berputar lambat, dan aroma kuah kaldu memenuhi udara malam. Jadi, Arga membuka pembicaraan sambil mengaduk baksonya. Sekarang kamu ngajak aku kencan, ya? Rania nyaris tersedak. Apanya yang kencan, Arga? Aku cuma mentraktir kamu makan bakso. Arga tertawa geli. Tapi malam-malam keluar berdua, makan bakso di warung pinggir jalan berdua, dengan suasana seperti ini. Ia mengangkat bahu santai. Aku simpulkan sebagai kencan. Rania menunduk malu, mengaduk kuah tanpa arah, tak menjawab. Senyum kecil tak bisa ia sembunyikan. Arga menatapnya dengan lembut. Malam ini bukan sekadar traktiran bakso, tapi pelan-pelan, ada sesuatu di antara mereka yang berubah. Bertumbuh. Diam-diam. Tapi hangat.